Marhin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi perkalian bilangan bulat itu adalah penjumlahan berulang. Ya, jika A kali B, maka B tambah B sebanyak A kali. Paham ya? Contoh, jika ada 5 kali 6, maka cara mengerjakannya adalah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali, sehingga hasilnya adalah 30. Jika ada 6 dikali negatif 2, maka cara pengerjaannya adalah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sebanyak 6 kali. Ya, dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah negatif 12. Paham ya? Nah, pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku yang pertama, komutatif jika ada A kali B sama dengan B kali A. Contoh, ya, kalau ada 5 kali 6, pasti hasilnya sama dengan 6 kali 5, yaitu sama-sama 30. Paham ya? Kalau sifat asosiatif, ya, A kali B kali C sama dengan B kali C kali A. Contoh, ya, kalau ada soal 5 kali 6 dikali 2, ya, kalau ini kita kerjakan dengan sifat asosiatif, ya, 5 kali 6 hasilnya 30, baru dikali 2 hasilnya 60. Ya, sama dengan kita kalikan di belakang dulu, 5 kali 2 hasilnya 10, baru 10, 6 kali 6 hasilnya adalah 60. Jadi sifat asosiatif ini berlaku pada perkalian. Yang ketiga, sifat distributif, ya. Jika ada A kali B tambah C, maka hasilnya pasti sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ataupun juga terhadap perkalian, ya, jika ada A dikali B kurangi C, maka hasilnya sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. Jadi setelah dikali B baru kita kali C. Bisa dengan operasi pengurangan, ya. Sebagai contoh misalnya nomor 3, 4 kali 5 kurangi 3. Ya, kalau kita kerjakan dengan cara biasa kan seperti ini. Dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, 5 kurangi 3 hasilnya adalah 2, baru 4 kali 2 hasilnya 8. Ya. Nah, kalau kita menggunakan sifat distributif, maka ini dikalikan 4 kali 5 dikurangi 4 kali 3, sehingga hasilnya 4 kali 5 berapa? 20, dikurangi 4 kali 3, 12. 20 dikurangi 12 hasilnya adalah 8. Ya, itu adalah sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, selanjutnya tabel perkalian dua bilangan bulat tak nol. Ya, positif dikali positif sama dengan positif. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan langsung ke intinya, ya. Nah, untuk prosesnya mungkin nanti akan Bapak buat video yang lain, ya. Untuk positif dikali positif hasilnya pasti positif. Contohnya, ya, 5 kali 6 tadi kan sama-sama bilangan positif, hasilnya juga pasti positif juga, positif 30. Jika ada positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif, ya. Contohnya positif 6 dikali negatif 2, hasilnya pasti negatif 12, ya. 6 kali 2 12. Positif dikali negatif, negatif 12. Gitu ya, paham ya? Nah, begitu juga dengan negatif kali positif, ya, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 3 bilangan negatif, ya, dikali bilangan positif 8, negatif 3 kali 8 hasilnya adalah negatif 24. 3 kali 8 kan 24, ya. Jadi negatif 3 dikali 8 adalah negatif 24, ya. Yang terakhir,
Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 7 bilangan negatif ya, dikali bilangan negatif 5, jadi negatif dikali negatif hasilnya nanti positif. 7 kali 5 berapa? 35 gitu ya. Jadi ini juga bisa kita, prinsip ini ya, ini juga bisa kita aplikasikan terhadap agama atau akhlak ya, akhlak kita. Misalnya ya, positif ini melaksanakan ya, yang positif di sini adalah perintah. Kalau negatif di sini misalnya tidak melaksanakan, di sini tidak melaksana yang negatif, di sini tidak, di sini tidak melaksanakan. Kalau negatif di sini larangan ya. Bapak ulangi lagi. Kalau positif adalah melaksanakan, yang barisan sini di sini positif di sini adalah perintah. Kalau negatif untuk yang di sini ini tidak melaksanakan, berarti yang negatif di sini adalah larangan, kebalikannya positif. Nah, sehingga di sini positif yang di sini menghasilkan positif yang di sini ini menghasilkan pahala, sedangkan negatif ini menghasilkan dosa. Contoh, melaksanakan perintah, positif, melaksanakan perintah, berarti dia akan mendapatkan pahala ya. Di sini melaksanakan, nah negatif berarti larangan, melaksanakan larangan, berarti dia mendapatkan dosa negatif ya. Dan di sini negatif berarti tidak melaksanakan perintah, positif kan dari perintah, tidak melaksanakan perintah ya, berarti kalau tidak melaksanakan perintah dia mendapatkan dosa ya. Dan di sini negatif di sini dia tidak melaksanakan larangan ya, tidak melaksanakan larangan ya. Kalau tidak melaksanakan larangan berarti dia mendapatkan pahala ya, tidak melaksanakan yang paling dilarang ya, berarti dia tidak melaksanakan larangan, berarti dia mendapatkan pahala ya. Paham ya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Faktor bilangan bulat ya, diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A ini disebut faktor dari B ya jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A kali N, dengan N adalah bilangan bulat ya. Contoh, tentukan semua faktor positif dari 6 ya, jelaskan. Maka alternatif penyelesaiannya ya, cari angka yang kalau dihasilkan yang kalau dikalikan dua angka tersebut menghasilkan 6, yaitu angka berapa saja. 6 sama dengan 2 kali 3 ya, atau 6 sama dengan 1 kali 6 ya. Jadi kalau sudah mencari seluruh bilangan yang dapat menghasilkan 6, nah bilangan-bilangan tersebut adalah faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 berapa aja? Kita urut dari yang paling kecil, 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 itu ya. Bilangan prima, apa bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11 ya, 13, 17, dan seterusnya. Intinya ini bilangan prima ini bilangan yang tidak bisa dibagi dan hanya bisa dibagi oleh bilangannya sendiri ya. Contoh 2 hanya bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi angka yang lain. 3 ya, 3 hanya bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi yang lain ya. 7 juga hanya bisa dibagi 7, dan seterusnya. Nah, kemudian mengapa angka 1 ini tidak termasuk bilangan prima? Ayo
Kenapa angka 1 tidak termasuk bilangan prima? Ya, karena ya bilangan prima ini syaratnya harus memiliki dua faktor, sedangkan angka 1 dia hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 sendiri. Paham ya kenapa angka 1 tidak masuk ke dalam bilangan prima ya. Lanjut ke selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat ya. Secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, nah ya, maka jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B ya. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh ya, di sini ada 30 dibagi 5. Berapa 30 dibagi 5? Hasilnya adalah 6 ya. Karena 5 dikali 6 hasilnya adalah 30 ya. Nah, yang nomor 2, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kenapa kok bisa 12? Karena 2 dikali 12 sama dengan 24 ya. Sehingga jawabannya adalah 12. Nah, nomor 3, 35 dibagi negatif 7. Nah, bilangan positif kalau dibagi bilangan negatif hasilnya pasti negatif. Kalau positif ketemu negatif tadi ya, diingat-ingat ya pada perkalian ya sifatnya ya, sama dengan pembagian. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 35 dibagi negatif 7 hasilnya negatif 5. Kenapa? Karena negatif 7 dikali negatif 5 hasilnya adalah positif 35. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Ada juga kalau cara lain biasanya waktu SD diajari seperti ini kan ya, 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. Dapat dari mana? Nah, 30 ini kita kurangi 5 sampai menghasilkan 0. Nah, setelah menghasilkan 0 kita hitung 5-nya ini ada berapa kali. Nah, 30 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 sampai dia habis sisa 0 ya, dikurangi pembaginya. Nah, 5-nya ada berapa kali? Ada 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Sehingga 30 dibagi 5 sama dengan 6. Cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.